Saat ini saya mengajak kita merenungkan suatu tema yang sangat menarik, berbicara tentang gereja yang hidup atau gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Kita perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Nanti kita juga baca pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Saya akan baca buat kita supaya lebih cepat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimak di Alkitabnya masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pasal 4 ayat 32 sampai 47 sampai 37 kita perhatikan. Pasal 4, 32 sampai 37, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dengan demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau kita perhatikan bacaan kita ini sesuatu yang sangat indah menurut saya. Ini bicara tentang pergerakan kehidupan jemaat. Ya, kalau kita perhatikan bacaan kita, ini sesuatu yang indah ya. Bicara tentang kehidupan jemaat yang luar biasa. Setelah mereka menerima Roh Kudus tinggal dalam kehidupan mereka, ada sesuatu yang berubah. Maka sebetulnya pengajaran Alkitab itu menurut saya perlu kita perhatikan dengan baik, bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bukan hanya serta-merta berbahasa lidah. Memang ada berbahasa lidah, tetapi tidak serta-merta terus-menerus berbahasa lidah. Ada aspek yang lebih daripada itu. Bahasa lidah itu sebagai tanda saja bahwa seseorang itu menerima Roh Kudus. Sehingga reform, ya, kita percaya bahwa ada bahasa roh, tetapi kita tidak mengumbar-umbar bahasa itu. Kalaupun seseorang mengalami yang namanya bahasa roh, biarkanlah dia sendiri secara pribadi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena Paulus juga pernah berkata, lebih baik saya memahami satu atau mengucapkan 1-2 kalimat dimengerti oleh orang, daripada beribu-ribu kalimat yang tidak dimengerti oleh orang lain. Karena jangan-jangan waktu kita berbahasa roh itu bahasa yang lain. Nah, sehingga aspek daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Yang pertama, bahwa waktu kita perhatikan, ternyata perubahannya adalah seseorang mengalami suatu pertobatan.
sehingga orang-orang datang kepada Tuhan. Waktu Petrus berkhotbah, dikatakan 3.000 orang kira-kira itu percaya, dan mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan, karena Petrus bicara tentang Yesus bukan hanya lahir, tapi dia mati, dia bangkit, dan dialah juru selamat manusia. Sehingga ketika orang-orang tanya, apa yang harus kami lakukan? Di ayat yang sebelumnya, maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu mempertobatkan orang, bukan hanya, oh saya sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus sehingga saya hidup dengan berbahasa lidah, atau dengan hidup seakan-akan semuanya kepenuhan dengan roh. Tidak. Kenapa saya selalu berkata seperti ini? Karena banyak orang sedikit-sedikit ngomongnya Roh Kudus, tapi aspek kehidupannya nggak muncul. Bagaimana pertobatannya, bagaimana kehidupannya. Saya ketemu dengan teman, saya janjian sama dia untuk melakukan sesuatu yang baik, tentunya dalam suatu pelayanan. Dia bilang, tunggu ya, saya tanya Roh Kudus dulu. Padahal Alkitab juga berkatakan, kehendak Allah itu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna, itu dikatakan di dalam Roma. Kemudian ada teman juga sedikit-sedikit ngomongnya Roh Kudus, Roh Kudus. Padahal hari-hari kita juga ngerti bagaimana. Malah ada orang yang sangat ekstrim, mau pilih sabun apa, tanya Roh Kudus dulu. Ini sabunnya merek apa yang dipakai oleh dia. Ya nggak perlu sampai se-ekstrim seperti itu. Karena yang penting bahwa bagaimana seseorang itu mengalami yang namanya pertaubatan, perubahan di dalam hidupnya. Sehingga kelihatan kok orang-orang yang benar-benar dipenuhkan atau dikuasai, istilah lain dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kan dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam tujuan Allah. Jadi bukan kepada diri kita sendiri atau self-centris, tapi kepada God-centris. Sehingga saya ini mau bertobat, kenapa? Bukan karena saya malu dilihat orang, tetapi saya sadar bahwa saya memerlukan Tuhan memenuhkan hidupnya dalam kehidupan saya, sehingga hidup saya ini memancarkan kemuliaan nama Tuhan di dalam segala aspek. Jadi integritas kita lain daripada integritas orang dunia. Kalau integritas orang dunia lebih kepada saya nggak lakukan ini, meskipun saya nggak dilihat oleh orang lain, karena saya takutnya ketahuan, jadi saya nggak bisa naik pangkat atau nggak naik gaji, atau takutnya kehidupan saya ini menjadi cacat. Nah, itu aspek daripada integritas duniawi. Tapi integritas kita adalah karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita sadar takut melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi dilihat ataupun tidak dilihat, kita tetap melakukan hal yang benar. Nah, itulah integritas. Misalnya dosen tahu apa tidak tahu, ya kita tetap mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Istilahnya kalau di kuliah itu, ya kalau kita kerjakan suatu makalah, apakah skripsi, ya jangan copy paste punya orang lain, jangan jiplak punya orang lain, jiplak mulai A sampai Z. Jadi nggak mikir, semuanya ditulis. Karena perubahan kehidupan itu menyangkut semua lini kehidupan. Dilihat orang tua, tidak dilihat orang tua, tetap belajar dengan sungguh. Sehingga harus bisa dipercaya. Dalam bagian ini dikatakan ketika mereka mendengarkan suatu khotbah yang disampaikan oleh Petrus, maka orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri, artinya kan dengan sadar, memberi diri untuk dibaptis, tidak ada paksaan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada orang yang kemudian bertanya, membaptis orang 3.000 jiwa gimana caranya ya? Dosen saya dulu pernah berkata, kemungkinan pakai selang, langsung disemprot semua gitu kan, selang pemadam. Tetapi ya tidak ada sesuatu yang sulit. Ya tinggal aja mereka mungkin sama-sama ke sungai, nanti tinggal Petrus kasih apa-apa kan untuk turun,
kemudian tinggal dia berkata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang menarik bahwa ini sesuatu yang indah. Jadi gereja yang hidup itu adalah gereja yang sebetulnya menyukai firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa bertobat? Ya karena mereka suka terhadap firman Tuhan. Ketika mereka dengar, mereka menanggapi, mereka merespon, kemudian mereka menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Nah, sehingga ya saya pikir bahwa zaman sekarang ini nggak mudah untuk kita kemudian menghadapi suatu tantangan zaman. Karena secara fenomena kita tahu sepertinya firman Tuhan itu kan bertebaran kan di media sosial. Hampir setiap hari, bahkan setiap menit kalau kita buka, apalagi kalau kita follow orang-orang tertentu, hampir setiap kali dia membagikan sharingan pemahaman firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita? Apakah semakin menanggapi? Apakah kita semakin berubah secara pribadi? Ada kemungkinan kita hanya berharap pada itu dan kita tidak pernah mendengar dengan sungguh-sungguh dan membaca firman Tuhan. Sehingga saya kalau dengar sesuatu, saya langsung teliti. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang menerjemahkan tentang persembahan orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Kemudian diartikan secara lain. Emas artinya ya kita harus memberi sesuatu seperti emas, kemudian mur apalagi, kemenyan apalagi. Ya padahal kalau kita memaknai itu sebetulnya lebih kepada makna daripada nubuatan Tuhan Yesus kenapa lahir ke dalam dunia ini. Dialah emas itu kan bukan memberi persembahan seperti emas, bukan. Tapi melambangkan bahwa dialah raja. Karena itu simbol daripada seorang raja. Dialah raja di atas segala raja. Kemenyan itu simbol apa? Simbol bahwa dialah imam di atas segala imam. Jadi bukan ya aspek bahwa kita memberi supaya bau seperti kemenyan, persembahan kita seperti bau harum kemenyan, tidak. Kemudian mur itu bicara tentang bahwa dia yang lahir itu dia akan mati. Nah, susah menerjemahkan mur kalau penerjemahannya menjadi harafiah. Sehingga ketika kita jeli membaca suatu bagian dalam firman Tuhan dan ketika kita melihat semua aspek dalam firman Tuhan ini, tidak ada putus satu sama lain. Ada suatu koneksi yang memang ingin dibicarakan di sana. Maka gereja yang hidup adalah gereja yang mencintai firman sehingga mengalami perubahan. Gereja yang hidup mencintai firman sehingga ada pengertian yang benar terhadap firman yang disampaikan itu, sehingga tidak diselewengkan. Ya Bapak Ibu bisa tahu lah bagaimana sebagai khotbah saya tidak selalu menunjukkan tentang bahwa hidup ini harus selalu diberkati, bahwa hidup ini harus selalu sehat. Meskipun kita berharap supaya Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan pada kita. Tetapi aspek daripada pemberitaan itu secara menyeluruh. Yang lebih penting adalah waktu kita diberkati, waktu kita sehat, waktu kita mengalami keadaan apapun juga, kita tetap ikut Tuhan. Bahkan kalau itu pun tidak terjadi pada kita, meskipun saya tahu itu sulit, kita tetap ikut Tuhan. Dan itulah bisnis daripada orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga gereja yang hidup tidak akan mati karena keadaan apapun. Dia tetap bergerak meskipun keadaan yang sulit. Karena firman yang bekerja di dalam dirinya. Ya kemarin dikatakan tahun ini kan jadi tahun yang gelap. Ya kalau malam hari memang gelap. Tapi saya meyakini bahwa bagi kita orang percaya apapun tahunnya, kalau Tuhan masih memberikan kita untuk hidup, meskipun sulit, maka Tuhan tetap pimpin kehidupan kita. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa, tapi yang kita tahu Tuhan menjaga memelihara kita. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kita hari esok, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dialah pencipta langit dan bumi.
yang menguasai kehidupan kita. Karena itu kita perlu bertobat, kita perlu datang pada Dia sehingga waktunya tiba, nggak perlu takut juga. Karena kita sudah selesai dalam hubungan kita dengan Tuhan, selesai dalam arti kita sudah beres, tidak ada ketakutan lagi. Biasanya orang-orang yang takut mati itu masih belum tuntas. Ya meskipun ada kegentaran ya, tapi takut dalam arti takut sampai nggak masuk surga itu juga tidak ada pada orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dan memang ya kalau saya memperhatikan bahwa ya gereja yang hidup, ya gereja harus memberitakan kebenaran firman dengan sungguh-sungguh, kemudian menghidupkan firman Tuhan di dalam dirinya dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam dirinya. Itulah bisnis kita di tahun ini, bahkan tahun-tahun yang ke depan. Jadi yakinlah, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita hidup, kita nggak perlu gentar. Saya tidak menjanjikan bahwa jalan kita selalu mudah atau berkata selalu mudah seperti pengkhotbah-pengkhotbah lain. Tapi saya selalu berkata bahwa meskipun sulit, di sanalah tangan Tuhan mengukir kehidupan kita. Di sanalah kita dimampukan, dimurnikan untuk melihat segala kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kemudian gereja yang hidup adalah gereja yang kita perhatikan aspeknya sangat dinamis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dikatakan ya mereka suka dengar firman itu. Kemudian mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan yang indah di antara mereka. Maka dikatakan ada mujizat-mujizat yang terjadi, yang memang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umatnya untuk membuat mereka tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Ya meskipun pemahaman mujizat pun kita harus pahami secara benar ya. Pertama, pemahaman mujizat bagi saya adalah mujizat adalah sesuatu mujizat sebelum terjadi mujizat. Artinya apa? Mujizat adalah sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang bombastis, sesuatu yang spektakuler. Dari sakit jadi sembuh, dari miskin jadi kaya, dari yang hilang, ini kan kemarin anak yang hilang ditemukan. Nah, bukan aspeknya itu saja, tapi sebetulnya mujizat adalah yang pertama kita maknai keadaan yang normal pun dalam tanda kutip. Saya tetap sehat, saya masih bisa bernafas, itu pun mujizat. Malah sebetulnya kalau kita nunggu mujizat setelah kita ngap-ngap kemudian kita lancar bernafas, nah itu berarti kita terlambat menyadari mujizat Tuhan. Karena dengan kita bernafas, dengan kita bekerja, dengan kita sehat, itu mujizat. Sehingga orang seringkali terlambat memahami mujizat. Misalnya ketika sudah kritis, sudah mau meninggal, ternyata Tuhan sembuhkan. Nah, itu terlambat memahami mujizat. Meskipun itu juga aspek daripada mujizat, tetapi dalam bagian ini sebetulnya Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizat kecil, mujizat-mujizat yang Dia hadirkan dalam kehidupan kita. Dengan adanya anak, dengan adanya istri, dengan adanya orang tua, dengan adanya teman, dengan adanya pekerjaan, semuanya mujizat yang Tuhan hadirkan kecil. Hanya kadang kita tidak menganggap itu sebagai mujizat. Kita anggap itu karena sesuatu yang normal, sesuatu hasil karya kita, jerih payah kita. Padahal waktu kita doa ya, kita doa minta sungguh-sungguh, setelah dijawab lupa bahwa itulah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dengan kita bisa menghadapi hari-hari itu pun mujizat. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga gereja yang hidup itu adalah gereja yang hidup bersekutu dengan sesamanya. Ini dikatakan di dalam bagian ini dikatakan mereka bersekutu dan dikatakan ada kemurahan hati yang keluar dari dirinya. Dan semua orang dikatakan yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan berarti seperti pemahaman komunis ya. Komunis itu berartikan bahwa semua milik kita, nggak ada pemisahan. Itu semuanya milik kita. Jadi seakan-akan ya istri dia, istri saya, istri saya, istri dia. Nah itu milik bersama yang kebablasan. Dalam pemahaman ini bahwa milik bersama itu artinya saya tahu bahwa sesama saya membutuhkan ya saya berbagi.
Sesama saya tahu saya memerlukan, dia berbagi. Dan dia tahu ini milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada dia, maka dia salurkan sebagai alat berkat. Maka saya selalu katakan bahwa setiap kali Tuhan memberikan berkat, ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini berkat, saya bersyukur. Kemudian untuk apa? Bagaimana saya mengelolanya? Supaya saya bisa mengelola dengan bijak. Jangan dapat banyak, habis banyak. Tidak diatur pengelolaannya dengan bijak. Dan di sini dikatakan aspek dari kebersamaan itu menarik. Mereka berbagi. Karena dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kemudian dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau bukan kita yang peduli kepada sesama, siapa lagi? Ya sama seperti di rumah kita. Kalau bukan kita yang peduli kepada anak, masa kita mengharapkan tetangga kita? Kalau bukan kita yang peduli kepada suami, masa kita mengharapkan orang lain? Maka orang yang terdekatlah yang peduli kepada orang yang dekatnya. Sesama orang percayalah yang peduli kepada sesama orang percaya. Sehingga di dalam Galatia dikatakan berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Sesama orang beriman, sesama orang percaya. Kadang-kadang kita jauh-jauh kita berbuat baik, tetapi orang dekat nggak dapat. Dan itu pelajaran dalam hidup saya adalah kadang-kadang kita sibuk mikirin orang lain. Bukan berarti nggak boleh ya, jauh di sana. Tapi yang di sini ini nggak pernah kita sentuh. Ya saya dapat kabar bahwa ada orang yang masih lingkaran keluarga, jauh-jauh bawa ayam untuk pendeta ini. Padahal pendetanya di ujung sana, perjalanannya kira-kira 3 jam atau 4 jam naik motor bawa ayam jauh-jauh. Padahal orang tuanya di samping dia. Dikatakan setiap kali potong ayam, orang tua pun satu potong pun nggak pernah dibagi. Ya ini aspek yang sederhana. Kita jauh-jauh terlalu kayaknya care kepada orang lain, akhirnya di rumah sendiri kosong. Sehingga aspek kasih itu lebih kepada aspek yang pertunjukan keluar, bukan kepada orang-orang di dalam. Padahal kalau kita mengalami sesuatu, yang peduli kepada kita siapa? Ya orang di dalam. Ya misalnya kalau saya sakit, siapa yang peduli kepada saya? Ya anak istri saya. Itu yang utama, yang normal kan? Ya baru orang lain. Ya maka adalah sesuatu yang wajar kalau sesama jemaat saling peduli, saling memperhatikan, bukan saling kepo ya. Atau ya kemarin Pak Tong membagikan satu kalimat yang bagus. Jadi kita ke gereja itu sebetulnya bukan tujuannya pamer baju kita bagus, mobil kita baru, atau pamer talenta kita kepada orang lain, tidak. Tapi justru waktu kita ke gereja itu ya kita belajarlah peduli kepada sesama saya. Nah, makin kita memahami tentang hal ini, maka pemahaman kita harusnya berubah. Ya itu gereja yang hidup ya tentunya. Ya kalau enggak, kalau gereja yang mati adalah gereja yang tujuannya kepada self-centris. Ya datang ke gereja tujuannya adalah, oh saya mau dengar khotbah dari pendeta ini, bagus nih untuk saya. Kemudian mau ke gereja ini, mau cari apa? Rekan bisnis. Ya itu kalau di kota itu kan begitu kan. Pak Tong juga dengan keras berkata, jangan ke gereja pamerkan baju baru, jangan ke gereja cari rekan bisnis. Ya karena tujuan kita ke gereja yang pertama adalah ya memuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik melalui pujian, melalui pelayanan, melalui khotbah, melalui apa lagi yang bisa kita lakukan yang terbaik. Kemudian kita lihat sesama kita, wah kasihan sesama saya ini ya, kayaknya dia perlu ini. Nah itu
Berarti kan ada satu aspek care di sana. Nah, itu gereja yang hidup. Ya saya pikir, ya saya memang berdoa bahwa yang gereja ini makin bertumbuh, secara jumlah makin tambah. Tapi sisi lain adalah kita semakin bertumbuh di dalam kasih satu sama lain. Kita semakin peduli, kita semakin tahu, oh pergumulan dia apa, oh apa yang saya bisa berikan atau bagikan kepada dia. Dan yang berikutnya adalah dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Memang mereka menyukai Tuhan, mau melakukan segala sesuatu yang terbaik, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan maka bersama-sama gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan memang aspek daripada gereja yang benar adalah aspek tertingginya adalah segala sesuatu ditujukan dengan tujuan apa yang saya lakukan ini bukan hanya untuk kesenangan manusia. Kesenangan manusia itu ada dua, saya atau orang lain. Bukan untuk kesenangan saya, bukan juga untuk sekedar kesenangan orang lain. Tapi memuji Allah, meninggikan nama Tuhan, God sentris. Jadi apa yang kita lakukan ini, yang terbaik ini, entah saya pakai baju baru, entah saya pakai mobil yang bagus, entah saya melayani sesama saya, tujuannya satu, untuk memuji nama Tuhan. Nah, dalam aspek ini, memuji nama Tuhan itu bukan hanya sekedar, menurut saya bukan hanya sekedar kita nyanyi-nyanyi, tapi memuji nama Tuhan itu melakukan pelayanan, semua pelayanan. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipujikan. Sehingga waktu saya keluar dari sini juga, mimbar saya adalah mungkin di tempat kerja saya. Mimbar saya adalah mungkin di rumah tangga saya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian memang tidak berkorban di sini sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan di mimbar. Tapi kemudian waktu ke pasar, waktu bekerja, waktu di jalan, waktu di kantor, waktu apapun yang dilakukan, itu menjadi mimbar saya. Di mana saya menceritakan kemurahan Tuhan, di mana saya meninggikan pemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita perbuat, ya perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kemudian apa yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu untuk meninggikan nama Dia, memuliakan nama Dia. Karena pribadi yang agung adalah pribadi yang meninggikan Sang Agung itu di dalam kehidupan Dia. Karena Sang Agung sudah memberikan kepada kita kualitas hidup yang baik. Kita sudah ditebus, kita diberi kecerdasan, kita diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal terbaik bagi hormat namanya. Sehingga apa? Nggak pernah berhitung mereka melakukan segala sesuatu, karena mereka tahu apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Sehingga ketika misalnya orang-orang menjual harta bendanya, mereka meletakkan di kaki rasul-rasul, maksudnya supaya didoakan, diberkati, karena mereka tahu rasul-rasul adalah perwakilan daripada Tuhan. Sehingga rasul-rasul itu memberkati semua, mendoakan semua yang diberikan untuk pelayanan. Makanya saya pikir bahwa memang perlu diberi pengertian tentang kenapa kita memberi. Perlu ada khotbah kenapa kita memberi. Tetapi nggak terlalu berlebihan bicara tentang perpuluhan, apalagi menggertak orang. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan nanti kena ini kena itu, nggak perlu. Karena saya yakin bahwa kalau kita sadar, oh ini Tuhan percayakan kepada saya, oh saya bawa kepada Tuhan, diletakkan di kaki rasul-rasul, mereka doakan. Karena saya tahu ini pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini kita nggak pernah nakut-nakutin orang, nggak ngasih pun nggak apa-apa kalau belum sadar. Karena kita ada pemahaman bahwa ya mau ngasih perpuluhan, kalau pemahamannya perpuluhan ya kasih. Kalau mau ngasih komitmen, pemahamannya komitmen kasih. Tapi dengan sukacita. Jangan berhitung, jangan menggerutu. Apa yang maksimal yang bisa kita berikan? Oh Pak, saya belum bisa komitmen, belum bisa perpuluhan, saya bisanya persembahan. Ya kasih. Dan kita tidak pernah menghitung-hitung orang, oh ini ngasih banyak, oh ini itu ngasih sedikit. Tidak. Karena kalau saya perhatikan dalam bagian ini, semua orang dengan rela
dengan rela itu yang penting. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi orang Kristen yang baik pasti menarik bagi orang lain. Orang Kristen yang baik pasti menjadi dampak, dan kemudian pasti orang kemudian datang dengan sendirinya. Gak perlu terlalu kita berlebihan mengundang-undang orang. Kadang-kadang saya berpikir pengen juga untuk promosi pelayanan kita, tapi di sisi lain terlalu berlebihan juga nggak bagus. Ada orang gereja besar promosi di Facebook, promosi di ini lagi sosial media. Satu sisi bagus, tapi sisi lain promosi yang benar adalah kehidupan kita. Ketika kita benar, ketika kita memang menarik, kehidupan kita di hadapan Tuhan memang menjadi berkat, orang akan datang dengan sendirinya. Jangan sampai kita sudah promosi, kita sudah mempoles, ternyata orang datang, wah kecewa mereka. Nah, sehingga jadilah gereja yang hidup, bukan hanya di gereja sini, karena gereja itu adalah kita, dimanapun kita ada. Besarkan nama Tuhan. Mungkin orang tidak datang ke gereja, tetapi setidaknya orang menyukai kebenaran yang hidup dalam iman kita. Dan itulah kekristenan yang jadi berkat, jawaban bagi sesama. Mari kita berdoa.